After. Kata Bapak, kebijakan ini bukan alasan politis, melainkan untuk penghematan anggaran. Tapi Pak, bukankah anggaran pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar? Pemimpin itu memiliki peran paling strategis untuk menentukan kebijakan. Ya salah satunya memberikan beasiswa seperti yang dilakukan Pak Anies itu gitu. Kalau yang namanya gubernur ditunjuk begitu, besok-besok kalau ada pemilihan gubernur jangan mau ditunjuk kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, ada berita yang lagi hangat banget ya, di mana KJMU, program dari Pak Anies Baswedan untuk membiayai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut, saat ini telah dicopot oleh PJ Heru, di mana beliau beralasan untuk menghemat anggaran. Padahal beasiswa ini sudah berjalan lama ya saat Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, dan program ini pun sudah dinikmati oleh banyak mahasiswa. Maka dari itu ketika program ini dicabut oleh PJ Heru, banyak mahasiswa yang akhirnya teriak dan menangis ya. Dan di sosial media pun ada yang lagi rame ini tweetan dari mahasiswa yang mengatakan, "Abah, tolong Abah, ini bagaimana ini kok bisa dihilangkan dan ini dan itu" gitu. Dan hal itu pun ditanggapi rame-rame oleh para netizen ya. Lalu menurut kalian bagaimana? Apakah langkah ini benar? Apakah langkah ini tepat? Padahal PJ Heru itu seharusnya tidak merusak program-program dari Pak Anies ya, dari gubernur sebelumnya, di mana beliau juga yang telah menimbun sumur resapan sehingga membuat air menggenang lebih lama dan akhirnya banjir, macet dan lain sebagainya. Ya teman-teman semua, tapi sebelumnya ya, ini ada jejak digital dari mahasiswa juga yang mendapatkan beasiswa dari KJMU tersebut. Beliau berada di kubu sebelah dan pernah juga untuk menjelekkan Pak Anies ya, mungkin ini tanpa sadar ya, dan akhirnya beliau pun merengek ketika program dari Pak Anies sudah hilang. Ini dia videonya. Before. After. Lucu ya, sungguh lucu. Kita lanjut lagi videonya. Berjuang itu sebelum pencoblosan, sekarang berkoar-koar gak ada gunanya. Lantak kalian lah itu. Gibran jadi presiden, Kaisang jadi gubernur Jakarta, Bobi jadi gubernur Sumut. Kalau mau hancur-hancur sekalian, usah nanggung-nanggung. Hah? Seandainya 19.000 penerima KJMU itu jadi buzzer gratisannya Pak Anies, tercounter itu ini fitnah-fitnah di TikTok ini. Tapi ya kayak itulah kalian. Kayak gini lah orang kalau zona nyamannya nggak terusik, diam aja dia. Kampung Bayam terusik, diam aja, santai. Begitu zona nyaman dia terusik, koar-koar, kau rasakan itu. Udah tahu yang kalian banyak kali fitnah tentang Pak Anies, tapi kenapa kalian diam aja? Kenapa nggak speak up? Sebagai penerima jasanya Pak Anies, kenapa kalian nggak speak up? Awal aja orang Medan pengen speak up ya kan? Kayak gini lah, cuman semampu di TikTok. Kalau udah kayak gini sekarang gimana ya kan? Cuman bilang rasain kalian lah, mampus lantak kalian lah situ kayak gitu ya kan? Gondok kali Pak. Kemarin 19.000 orang tuh kemana aja? Kenapa nggak speak up? Kalau 19.000 orang tuh speak up di TikTok ini ya, beres itu beres. Manusia apa buzzer TikTok bayaran itu. Pak Anies itu bukan hanya sekedar dipilih, harus didukung. Mau tengok lah di TV iklannya nggak ada. Terus di sosial media pembunuhan karakter dia terlalu barbar ya kan. Semua fitnah dilontarkan ke dia. Kayak gitu kita cuma pilih, ya harus didukung, harus ngebantu, nge-share kebaikan dia, nge-counter fitnah tentang dia. Kayak gitu. Kalau kalian sekarang koar-koar udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja lah. Ya gue tanggapin dikit ya, 19.000 penerima KJMU. Bener juga nih kata abang ini ya, kalau mereka kemarin saat pemilihan
ikut menjadi buzzernya 01, kayaknya bagus tuh untuk mengcounter fitnah-fitnah menyerang Pak Anies. Karena memang di TikTok sendiri dari kubu Pak Anies juga sepertinya agak sedikit tenggelam ya, maksudnya kalah gitu. Dan itu membutuhkan buzzer yang banyak juga kan harusnya kan. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah selesai dan kita sekarang tinggal menunggu keputusan dari KPU. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi videonya. Jangan merasa gusar dengan pasal jika merasa benar seperti KJMU dan Sumur Sapan yang mulai menelan korban. Sorry ya. Wow, program Pak Anies, KJP, KJMU mau dilangin atau udah dilangin gua nggak tahu dah. Besok lama-lama JIS tuh dilangin atapnya biar jadi lapangan tarkam. Semua yang Pak Anies sudah programin lama-lama dilangin. Kayak Sumur Sapan aja ya nggak, bukan diterusin malah ditelantarin, akhirnya banjir lagi. Sekarang lagi gue denger KJMU sama KJP. Ya begitulah kalau yang namanya gubernur ditunjuk begitu. Besok-besok kalau ada pemilihan gubernur jangan mau ditunjuk kita pilih. Pain tunjuk toto begitu modelnya. Cuma ngilangin hasil kinerja Anies, bener gak? Ya kan? Parah. Pilu KJMU, surat terbuka untuk PJ Gubernur DKI Jakarta. Aku terancam bakalan putus kuliah. Ayah aku petugas satpam. Tapi tiba-tiba aku dapat desil 5. Mana rumah bukan hak milik ayahku alias mengontrak sama kerabat. Keluh Iema yang sebentar lagi tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta yang mengubah regulasi penerimaan beasiswa KJMU dan KJP secara tiba-tiba kemungkinan akan menambah daftar mahasiswa yang putus kuliah, bahkan ribuan. Iema salah satu penerima beasiswa yang entah atas alasan apa ditempatkan di peringkat buncit. Ya, kata Bapak, regulasi penerimaan beasiswa diubah dengan cara pemeringkatan. Saya tidak mengerti kenapa harus ada pemeringkatan. Padahal gubernur definitif sebelumnya tidak memberlakukan itu. Kata Bapak, kebijakan ini bukan alasan politis, melainkan untuk penghematan anggaran. Tapi Pak, bukankah anggaran pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar? Bahkan harus dialokasikan sebanyak 20%. Bapak kok sampai hati sih? Ada banyak mahasiswa yang benar-benar menggantungkan biaya pendidikannya dari beasiswa ini. Solusinya apa? Sebagai PJ, Bapak seharusnya tidak membuat kebijakan yang berdampak besar. Ataukah Bapak memang menginginkan surat terbuka ini berlanjut ke meja hijau? Apakah perlu upaya hukum terhadap kebijakan yang tidak masuk akal ini? Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Ya, gue setuju bang sama ide lu ini, setuju. Dan sama tanggapan lu ini setuju nih. Harusnya PJ Gubernur tidak perlulah merubah kebijakan yang sangat besar, yang berefek besar untuk masyarakatnya gitu ya. Karena kan dia bukan dipilih oleh masyarakat tapi ditunjuk oleh presiden. Dan teman-teman semua, gue ingat kata Bung Rocky Gerung ya, konstitusi menyuruh untuk memberikan pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis. Dan itu adalah tugas negara yang nomor 1 gitu, memberikan pendidikan dan kesehatan. Karena dengan masyarakatnya berpendidikan dan juga sehat, negara pasti akan maju berkembang pesat. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kalian pasti sudah tahu dengan curhatan mahasiswa UNJ yang mengatakan, Abah, KJMU kami dicabut oleh PJDKI dan ribuan mahasiswa terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Sontak kemudian curhatan mereka ini ditanggapi secara negatif oleh netizen yang mengatakan, ketika Pak Anies menjadi gubernur dan kalian mendapatkan fasilitas itu, kemana saja kalian selama ini diam 1000 bahasa pada saat Anies difitnah oleh ribuan hoax yang disematkan kepada beliau. Dan pada saat Pak Anies nyapres, bisa jadi kalian hanya asik joget gemoy saja. Lalu kita tahu salah satu yang menjadikan Pak Anies itu ada yang tidak memilihnya. Itu karena kemakan hoax selama ini kalau beliau itu hanya bisa ngomong saja tapi tidak bisa kerja. Kalian seharusnya bisa menjadi buzzer gratis. 19.000 yang menerima KJMU itu menjadi buzzer Pak Anies gratis untuk membela Pak Anies dari sebaran hoax tadi, bahwa kalianlah bukti konkret selama ini kebijakan dari Pak Anies Baswedan. Ini sekarang sudah terlambat. Ya semoga saja ini masih ada 2 putaran. Bismillah. Kalau tidak,
pemimpin hebat seperti itu hanya menjadi kenangan. Dan sekarang ketika pemimpin baru atau PJ yang baru ini muncul, kalian bisa merasakan perbedaan paling signifikan. Ini juga untuk menjawab kata-kata yang mengatakan bahwa siapapun pemimpinnya nggak ngaruh buat kita. Toh kita tetap makan begini saja, tetap kerja begini saja. Pemimpin itu memiliki peran paling strategis untuk menentukan kebijakan. Ya salah satunya memberikan beasiswa seperti yang dilakukan Pak Anies itu gitu. Ini sekarang sembako naik tinggi begini. Pemimpinlah yang memiliki posisi strategis untuk menentukan aturan atau birokrasi yang bisa mempengaruhi pasar. Maka penting sekali untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas, memiliki kepekaan untuk memperhatikan bangsanya. Tidak untung-untungan. Ini kenapa kemudian di stop KJMU itu, beberapa subsidi juga di stop karena mungkin tidak menguntungkan buat negara gitu. Masih ada hal-hal yang strategis yang ingin dilakukan. Jadi teman-teman, ini pembelajaran kita bersama. Apa yang dilakukan PJ Gubernur sekarang menyayat hati banyak mahasiswa dan mereka curhat begitu saja. Akhirnya terasa betapa pentingnya masa kepemimpinan Pak Anies. Gimana menurut kalian ini? Pak Anies itu nggak adil. Kalian tahu nggak? Di Kalimantan itu, kami mau kuliah itu harus jual tanah dulu baru bisa kuliah. Ya, rata-rata di sini jual tanah untuk kuliah. Di Jakarta, dengan mudahnya dapat uang 9 juta per semester. Wow, shock. Luar biasa shocknya. Bercici Pak Anies itu nggak adil, tapi sekarang sudah adil. Sekarang di cross check kembali sama Pak Heru. Ya, menurut CC itu cukup adil. Kenapa? Ya, biasanya begini. Seseorang setelah kehilangan itu baru akan merasakan dia cintanya sama siapa. Dia disayang sama siapa. Dia dihargai sama siapa. Pada saat dia diberi sepenuhnya, dia nggak sadar. Dia merasa itu adalah kewajiban. Kewajiban dari orang yang mencintai dia untuk melakukannya. Tapi setelah orang itu pergi, nggak ada, udah kehilangan. Nah, dia baru ngerasa bahwa sebenarnya itu bukan kewajiban. Itu hanyalah cara tulus ikhlas ketika memperlakukan orang dengan mencintai orang dengan tulus. Begitu. Kita bahas yang lagi ramai sekarang, KJMU, yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi kemarin gue dapet DM dari salah satu followers gue, dia minta diviralin tentang kasus KJMU ini. Jadi KJMU itu program dari Pemprov DKI seperti beasiswa kuliah untuk anak-anak yang nggak mampu tapi dia pintar gitu. Jadi kabarnya KJMU ini tuh di-cut dengan alasan yang nggak jelas sama PJ Gubernur yang saat ini, yaitu Heru Budi. Awalnya ada 19.000 mahasiswa penerima KJMU, sekarang hanya ada sisa 7.000 mahasiswa. Jadi dari 19.000 ke 7.000 itu, ya mereka yang nggak dapet akhirnya terpaksa putus kuliah. Akhirnya gue cari tahu di Twitter, dan banyak yang cerita ke Topan. Topan ini adalah relawan 03. Ini gue dapet dari Twitternya, jadi banyak yang terdampak. Ada yang bilang dia dari SD itu dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar, terus lanjut gak pernah bermasalah, tapi di semester 4 dia kuliah ini tiba-tiba Pak Heru ganti kebijakan. Gak ada transparansi soal desil. Desil itu kayak pemeringkatan dia tidak mampu, kurang mampu, atau mampu kayak gitu. Nah, terus ada penerima KJMU ini yang tadinya desilnya itu dia 1 atau 2 nggak mampu kan, terus tiba-tiba diganti jadi dinyatakan mampu. Jadi otomatis nggak dapat KJMU lagi. Terus ada juga yang cerita desilnya tiba-tiba ditetapin jadi 5 itu kategorinya mampu. Padahal ayah pensiunan swasta, di rumah nggak ada yang kerja, mobil nggak punya, dan nggak tahu itu kenapa tiba-tiba bisa ditetapin kayak gitu. Udah nggak tahu lagi harus gimana pendidikan aku sejahtera dari masa Pak Ahok, Pak Anies, tapi sekarang dalam sekejap langsung berubah kayak gini. Jujur gue sedih banget, banyak yang cerita di Twitter, ada yang anak yatim lah, terus adik-adiknya juga masih kecil-kecil, ada yang bapaknya ngojek. Jadi banyak banget penerima KJMU yang tiba-tiba di-cut gitu aja. Tapi setelah gue baca berita, katanya PJ Gubernur Heru, itu tuh di-cut itu karena melihat kemampuan keuangan DKI. Terus mengenai desil-desil penentuannya itu juga katanya udah dilakukan pensinkronan data. Katanya sih gitu.
Kalau udah ada pensinkronan data dan udah sesuai, tapi kenapa kenyataannya realitanya di lapangan itu banyak teman-teman mahasiswa itu pada dicabut yang jelas-jelas mereka nggak mampu? Kalau menurut kalian gimana? Atau di sini ada teman-teman yang penerima KJMU dan tiba-tiba di-cut sama Pemprov DKI? Coba deh komen ceritain pengalaman kalian. Ya itulah tadi teman-teman semua video dari para konten kreator yang menyuarakan bagaimana KJMU akhirnya di-cut oleh PJ Heru. Dan banyak banget masyarakat, mahasiswa, anak-anak kekuliahan yang mendapatkan beasiswa itu yang akhirnya merasakan kan betapa sulitnya jika kuliah tidak punya beasiswa. Sementara dari mereka pun memang seharusnya dibantu oleh negara karena memang sulitnya keuangan mereka ya. Ya teman-teman semua, akhirnya bermunculanlah drama-drama ya. Inilah pentingnya mempunyai pemimpin yang cerdas. Seorang pemimpin yang mempunyai gagasan, narasi, tujuan, mau dibawa kemana, harus bagaimana dan melakukan apa. Tapi jika kita mempunyai pemimpin yang justru tidak tahu apa-apa, ya kayak gini jadinya. Blunder. Akhirnya bikin susah rakyatnya sendiri kan. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menyuarakan untuk terutama PJ Heru ya, agar bisa merubah kembali lah, agar bisa memperbaiki lagi, bukan justru malah memperkeruh ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.